Halo guys, balik lagi sama gue Adit di channel Capek Nganggur. Oke, ini udah lama banget gue nggak upload video di channel Capek Nganggur. Mungkin udah sekitar 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan. Terakhir kali gue update itu kayaknya di bulan Agustus deh. Di bulan Agustus tahun 2021. Sekarang udah bulan Oktober tahun 2021. Tapi semoga teman-teman masih tetap setia ya untuk nonton video-video gue. Oke, buat teman-teman di sana yang masih nganggur selama ini, selama gue jarang upload video, semoga kalian cepat keterima kerja. Dan buat teman-teman yang udah kerja, silahkan dipelihara pekerjaannya. Dan yang emang udah capek banget nyari kerja, gue saranin kalian jangan nyerah, hajar terus aja lah, apply terus aja ya kan. Cari peluang-peluang lain yang lebih produktif lah kalau emang kalian udah capek nganggur tapi capek juga nyari kerja. Cuman sebenarnya nggak boleh lah ya capek nyari kerja, karena capek nyari kerja itu bikin kalian ntar nggak kerja-kerja atau nggak dapat hal yang produktif lah. Kalau kalian cari kerja mungkin kalian bisa dapat link, kalian bisa dapat obrolan atau info-info menarik gitu. Kalian bisa jadi bikin usaha dan lain sebagainya sih gitu. Oke, semangat terus buat teman-teman yang masih nyari kerja. Nah, gue masih bahas tentang dunia kerja ya, masih bahas tentang dunia-dunia interview. Kali ini gue bakal bahas tentang hal-hal yang seharusnya nggak dikatakan saat interview gitu ya. Ini gue ada 7, ini gue udah sempet rangkum ya, dari apa yang jadi, dari apa yang udah gue pelajarin, yang udah gue alamin, kemudian sama teori-teori ya. Kita juga nggak boleh sombong gitu ya. Kita udah tahu nih, sebagai interviewer atau sebagai recruiter, wah ini orang nggak bagus gara-gara dia ngomong begini gitu. Tapi dia juga nggak mau cari-cari teori lain atau cari-cari referensi lain. Oke, nah gue ada menyimpulkan ada 7 sih sebenarnya yang harusnya kalian tidak katakan ketika kalian interview. Yang pertama itu, ini sering banget ya, sering banget diomongin sama teman-teman yang mungkin baru interview atau fresh graduate kayak gitulah, yang masih nervous interview gitu. Nah, apa sih yang nggak boleh dikatakan? Pertama itu adalah saya tidak punya pertanyaan. Biasanya si interviewer atau si recruiter atau apapun itulah ya sebutannya, mereka akan memberikan kesempatan untuk kita bertanya. Nah, kesempatan untuk bertanya ini adalah kesempatan yang emang benar-benar harus kalian gunakan dengan baik gitu ya. Jangan sampai bilang, ya saya nggak punya pertanyaan, gue nggak punya pertanyaan buat lu bro gitu ya. Jangan kayak gitu. Tapi kalian harus benar-benar mengoptimalkan kesempatan ini untuk kalian menggali tentang posisi dan perusahaan itu, oke? Tapi jangan pernah menanyakan tentang detail benefit, kemudian detail gaji dan lain sebagainya di awal interview kalian. Oke, biarkan mereka yang menawarkan duluan atau biarkan mereka yang menanyakan duluan. Jangan memulai hal itu, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah menjelek-jelekan atasan kalian sebelumnya. Contohnya kalian resign nih, ditanya ya kan, kenapa kalian resign? Wah bos gue kacau bro gitu ya, bos gue jelek gitu, bos gue berantakan lah, orangnya keras, orangnya nggak benar, nggak bisa menghargai dan lain sebagainya. Jangan pernah kalian menjelekkan atasan kalian, jangan pernah kalian menjelek-jelekan perusahaan kalian sebelumnya. Oke. Jawab semua pertanyaan yang tidak mengandung aroma-aroma negatif lah ya jawabannya. Pakai yang positif-positif aja, karena mereka si interviewer itu akan berpikir nanti nih orang kalau umpamanya resign dia bakal jelek-jelekin perusahaan sama atasan di sini gitu ya. Nah itu nggak bagus lah, nggak etis lah, oke? Jadi jangan pernah menjelek-jelekan atasan dan perusahaan kalian sebelumnya, oke? Kemudian jangan pernah kalian bertanya, jangan pernah kalian bertanya bagaimana saya melakukannya. Artinya lu nanya kerjaan lu tuh nanti gimana gitu loh. Gimana caranya gue ngerjain kerjaan ini? Ya jangan lah, lu di hire untuk menyelesaikan pekerjaan itu, bukan di hire untuk nanya gimana cara ngerjainnya. Ya gitu, lu nggak bakal di hire gitu lah. Oke, jadi jangan pernah nanya gimana cara melakukannya, gimana cara mengerjakannya, nanti ini gimana kayak gitu, jangan. Karena kalian di hire adalah karena kalian di hire itu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu, bukan malah jadi nambah beban masalah lu nanya-nanya gitu ya. Jadi lu sebaiknya jangan pernah, bukan sebaiknya lah, haram lah itu untuk ditanyakan gitu ya. Intinya lu di hire untuk menyelesaikan pekerjaan, jangan nanya gimana cara ngerjainnya. Oke, oke nggak? Oke lah ya, masa enggak sih? Oke, kemudian jangan pernah kalian ngomong ini adalah batu loncatan. Wah gila sih, itu haram banget bro. Itu kalau umpamanya lu ngomong, lu udah otomatis reject lah. Lu cuman jadi batu loncatan, lu cuman kerja setahun 2 tahun gitu,
lu nggak ada loyalnya sama perusahaan kalau lu ngomong nanti saya kerja di sini hanya sebagai batu loncatan saya untuk ke perusahaan yang lebih bagus atau perusahaan yang lebih elit, gaji lebih bagus dan lain sebagainya. Ya janganlah, jangan. Oke? Oke nggak? Ya oke lah. Pokoknya jangan pernah lu ngomong sebagai batu loncatan. Aduh, kacau bro. Ini banyak banget nih yang kayak gini-gini nih ya. Oke. Kemudian jangan pernah kalian bertanya berapa banyak waktu yang saya miliki. Artinya lu memikirkan work life balance lu. Oke, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan ditanyakan ketika interview gitu loh. Lebih baik kalian tanyakan itu ketika interview boleh, tapi tidak langsung frontal kayak gitu loh. Kalian bisa tanya tentang budaya pekerjaannya di sini seperti apa. Kemudian employee culture, work culture, ya intinya tentang budaya kerjanya lah di situ tuh seperti apa, dan kalian bisa menyimpulkan sendiri. Jangan kalian nanya kayak gitu berapa banyak waktu yang saya punya. Oke, itu kalau umpamanya kalian nanya kayak gitu berapa banyak waktu yang saya punya, itu ya kalian aduh nih orang belum apa-apa udah nanya waktu gitu kan. Oke, jangan pernah nanya yang kayak gitu. Kemudian yang keenam adalah gaji. Itu tadi udah gue bahas sih sebenarnya. Jadi gaji itu kalian jangan nanya kalau kalian belum ditanya gitu ya. Jangan kalian pernah ngomongin, nih kerja di sini gajinya berapa ya? Ah saya nggak mau kerja di sini, gajinya kecil. Dan kayak gitu-gitulah pokoknya ngomongin masalah gaji jangan lah ya. Kecuali kalian emang diminta untuk ngomong tentang hal itu oleh si interviewer. Jangan pernah memulai ya kalau untuk masalah gaji, tunggu kalian dimulai gitu. Oke. Kemudian yang terakhir dari list yang pernah gue bikin ini, sebenarnya list ini pernah gue sampaikan ke teman-teman fresh graduate waktu gue ngisi training dulu ya. Tapi karena pandemi udah nggak pernah ngisi training lagi ya. Nggak enak ngisi training online coy, nggak gimana gitu rasanya, lebih enak ketemu tatap muka. Oke, yang ketujuh ini adalah kalian mempertanyakan kebijakan perusahaan atau kalian mempertanyakan keadaannya perusahaan terhadap posisi yang sedang kalian lamar gitu ya. Contohnya kayak ini perusahaan memperlakukan posisi ini gimana, ini terhadap posisi ini akan berpengaruh seperti apa terhadap perusahaan. Itu jangan. Ini banyak juga nih yang masih nanya pertanyaan-pertanyaan gini walaupun tidak terang-terangan kayak gitu, kayak tersirat gitu loh. Ini posisi ini tuh bagus nggak gitu ya, ini posisi ini kedepannya perusahaan akan seperti apa terhadap posisi ini. Jangan, intinya kalian itu kerja dulu aja lah yang benar. Oke, kerja dulu yang benar. Kalau emang kalian udah kerja benar ya itu udah, ya enak lah, perusahaan pasti akan menilai kalian lah. Belum apa-apa kok kalian sudah memikirkan hal itu, kayak promosi gitu ya. Nanti kalau umpamanya saya lulus probation saya akan naik gaji berapa, saya akan promosi berapa, ya jangan. Sebenarnya sah-sah aja sih kalian nanya kayak gitu, cuman nggak etis sih sebenarnya. Lebih ke etika ya, lebih ke etika atau etos kerja lah kayak gitu. Oke, jadi 7 hal itu jangan sampai pernah kalian lakukan. Kalau seandainya kalian melakukan hal itu ya ada kemungkinan besar untuk tidak diterima, atau ada juga yang diterima. Ini nggak semuanya benar ya, nggak semuanya benar, nggak semua interviewer juga nggak suka dengan hal ini. Banyak yang masih suka dengan hal ini, jadi ya terserah sih, mau ngomong juga nggak apa-apa, cuman saran gue jangan ngomong gitu ya. Oke, kali ini itu yang mau gue bahas. Semoga video ini bermanfaat ya kan, dan pandemi kita masih berlanjut nih ya kan, PPKM juga nggak selesai-selesai. Buat teman-teman nanti yang nonton di tahun 2025, ini video dibikin tahun 2021 dan masih pandemi. Dari awal 2020 ya, dari bulan Maret kita sudah pandemi gitu ya. Oke, buat teman-teman yang menyukai video ini silahkan di like. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe video ini silahkan subscribe. Yang belum share video ini silahkan kalian share ke seluruh dunia melalui akun sosial media kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga saya juga selalu aktif dan bisa konsisten untuk ngirim video ke teman-teman semuanya. Salam capek nganggur, karena nganggur itu capek.